Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minkum rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Alhamdulillah, tidak terasa kita ini sudah memasuki lebih dari setengah Ramadan. Kita sudah masuki pada hari yang ke-17 dari bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kebaikan-kebaikan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah berikan kesempatan kita untuk masih terus melanjutkan ibadah kita. Oleh sebab itu maka hendaknya amalan-amalan yang baik tersebut jangan dirusak dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terkadang perkara ini banyak diremehkan oleh sebagian manusia. Itulah sebabnya melanjutkan kajian kita tentang kitab Muharramat. Istahan nabiha katsirun minan nas, yaitu tentang perkara-perkara yang haram yang banyak diremehkan oleh manusia. Jelas-jelas haram, jelas-jelas dilarang di dalam syariat, tapi manusia tetap menganggap remeh. Pada pertemuan yang lalu, di antaranya adalah selain berjabat tangan dengan orang yang bukan mahram, termasuk pula di antaranya adalah sapar dengan tanpa mahram. Apalagi nanti sebentar lagi kita ini mudik misalkan. Andaikan kita ini berbeda kota dengan istri kita, kemudian mudiknya sendiri-sendiri. Istri kita suruh berangkat sendiri. Tanpa ditemani dengan mahram, maka ini terlarang. Karena Rasulullah SAW mengatakan, kata Rasul, la tusafirul mar'ah illa ma'andi mahramin. Tidak boleh sapar seorang wanita kecuali bersamanya ada seorang mahram. Yang menemaninya ada seorang mahram. Kalau tanpa ada mahram, maka dia dilarang. Dia tidak boleh. Ini adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang dilarang. Dan hadis itu ternyata berkaitan tentang wanita yang hendak berhaji sedangkan suaminya hendak berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan suaminya diperintahkan oleh Rasul untuk menemani istrinya. Karena saking pentingnya wanita safar harus dengan mahram. Itulah sebabnya kenapa jemaah haji pun harus ada mahram. Karena memang begitu tuntutan syariatnya. Nah, seandainya dalam rangka ibadah saja kita dituntut adanya mahram, bagaimana pula kalau kita hanya bepergian biasa? Bepergian yang sifatnya mubah. Bepergian yang sifatnya tidak ada syariat secara khusus. Yang ada syariatnya saja dituntut adanya mahram. Dan ini adalah perkara yang banyak dilakukan dan disepelekan oleh sebagian manusia. Terutama kaum muslimin. Padahal ini perkara yang jelas-jelas larangannya dari Allah dan Rasulnya. Adapun yang sekarang yang kita lanjutkan. Dan ini pun banyak terjadi. Termasuk kita pun terkadang banyak melakukannya. Apa? Yaitu ta'ammudun nazar ilal mar'ati ajnabiyah. Yaitu menyengaja memandang wanita ajnabiyah.
wanita asing. Memandang wanita yang bukan mahram. Ini juga banyak terjadi. Apalagi kita ini adalah satu negara yang di sana laki-laki dan perempuan itu sangat banyak berseliweran di jalan. Kalau kita lihat sekarang saja ya, sepanjang perjalanan kita dari sana, dari rumah misalkan atau dari tempat kerja ke masjid, terkadang kita dapatkan banyak sekali kaum wanita yang keluar rumah. Ada yang menutup aurat, ada yang tidak menutup aurat. Nah, bagi wanita yang kemudian kita pandang, padahal dia adalah wanita yang bukan mahram kita. Ini adalah satu perbuatan yang dilarang di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nur. Allah mengatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul lil mu'minin", katakan kepada laki-laki yang beriman, yaghuddu min absarikum, hendaknya mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Wa yahfadhu furujahum, dan hendaknya mereka menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Zalika azka lakum, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun. Di sana dikatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dengan apa yang mereka lakukan. Yang mereka perbuat Allah tahu. Ya. Kita kadang mendapatkan ada satu kitab namanya An-Nadratul Khainah. Pandangan yang berkhianat. Memang kenapa terkadang kita ini sulit ya. Kita kadang tidak memandang secara langsung, tapi terkadang kita ini curi-curi pandang. Itu juga sama. Kita adalah pengkhianatan. Pengkhianatan pandangan kita. Karena kita tidak bisa menjaga pandangan kita. Dan itu untuk saat ini perkara yang paling sulit. Karena setiap hari kita banyak berinteraksi dengan yang namanya kaum hawa. Di jalan, di pasar, di kantor, di komplek perumahan. Hampir setiap hari kita bertemu dengan para wanita. Dan godul basar, menundukkan pandangan, ini perkara yang berat. Jadi bagi kaum laki-laki dituntut untuk menundukkan pandangannya. Lalu bagaimana dengan kaum wanita? Apakah kaum wanita dibolehkan untuk memandang laki-laki? Maka jawabannya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala juga sama. Wanita pun terlarang. Laki-laki dilarang memandang wanita yang bukan mahramnya, maka wanita pun dilarang memandang laki-laki yang bukan mahramnya. Pandangan kita pada selain mahram kita itu adalah perbuatan salah satu perbuatan zina. Ini sebagaimana qala Rasulullah SAW, Rasul SAW bersabda, kata Rasul, "Fazinal ain an-nadhar." Dan zina dari mata itu adalah melihat. Melihat yang bukan haknya, melihat yang bukan yang halal atau yang bukan menjadi miliknya. Ini adalah salah satu perbuatan zina. Zina mata dengan memandang. Itulah sebabnya kenapa ini perkara yang diharamkan. Ini adalah perbuatan zina. Walaupun bukan zina hakiki. Bukan zina seperti hubungan suami istri, bukan. Akan tetapi ini adalah wasilah yang akan mengantarkan pada zina yang sesungguhnya. Ya, makanya di sini dikatakan ai ila ma haramallah. Yaitu yang dimaksud adalah memandang kepada apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bisa dilihat di dalam kitab Fathul Bari. Pada juz yang ke-11 halaman yaitu 620. Wa yustasna min dalika makana li hajatin syar'iyyatin. Maka di sana dikatakan dan dikecualikan memandang itu boleh pada wanita, boleh yang bukan mahram, itu kalau ada hajat, ada keperluan. Seperti apa? Hajat yang syar'i, keperluan yang syar'iyah. Dan naudril khatib, seperti seorang khatib, orang yang mengkhitbah, melamar, maka dia boleh memandang wanita. Jadi kalau kita ini melamar wanita, memandang wanita malah dibolehkan. Malah ketika ada seorang sahabat yang kemudian dia melamar wanita tidak melihat wajahnya, maka Rasul mengatakan idhab, ya, pandur ilaiha. Lihat, pergi dan lihatlah pada wanita tersebut. Jadi kalau melamar justru kita dituntut, dianjurkan untuk apa?
Kalau kita melamar wanita ya harus melihat. Makanya keliru ada orang yang mengatakan, ya pernah ada yang bertanya, Ustadz kalau wanita yang bercadar itu kan tertutup. Ini kita ngelihatnya gimana? Ya tinggal diminta saja. Ada wanita mau dinador, kemudian dia memakai cadar, memakai niqab. Minta saja sama walinya, minta sama wanita tersebut. Saya mau nador Anda. Saya mau melihat Anda. Saya mau melamar Anda, tapi saya mau nador dulu. Boleh apa enggak? Kalau kemudian enggak boleh, ya sudah. Berarti kita tidak bisa lanjut. Barulah kemudian kalau dibolehkan, silakan. Anda memandang, dan itu hanya sekedarnya. Sudah cukup, jangan lama-lama. Ya, sudah cukup lihat, sudah selesai. Ini tujuannya apa? Memuliakan wanita. Wanita itu seperti itu. Dimuliakan, tidak setiap orang boleh memandang para wanita. Atau tabib, seperti tabib. Seperti dokter dalam kondisi darurat, nggak mungkin kan dokter operasi tanpa melihat. Ya, dokternya operasi tanpa melihat kan nggak bisa. Maka karena ada hajat, ada keperluan, dan ini bersifat syar'i, maka di sana dibolehkan sebatas yang dibutuhkan saja. Ya, yang sakitnya tangan, yang dilihat tangan. Jangan sakitnya tangan yang dilihat kemudian selain tangan, itu nggak boleh. Yang hajatnya, yang memang ada keperluannya saja. Lalu kemudian dikatakan pula wa yuhramu kadzalik 'alal mar'ah an tandura ila rajul al ajnab. Begitu pula dilarang bagi wanita melihat laki-laki yang bukan mahramnya, laki-laki asing. Kalau tadi kan perempuan dipandang oleh laki-laki, kalau sekarang bagaimana kalau laki-laki dipandang oleh perempuan? Boleh apa tidak boleh? Jawabannya kata para ulama tidak boleh. Kadang kita sering mendengar kalimat godul basor. Menundukkan pandangan itu hanya berlaku untuk kaum laki-laki. Seolah-olah laki-laki itu kalau jalan dia tidak boleh lihat perempuan. Memang begitu seharusnya. Akan tetapi perintah menundukkan pandangan ini bukan hanya berlaku untuk kaum laki-laki pada perempuan. Termasuk perempuan kepada kaum laki-laki. Jika tidak ada hajat, tidak ada keperluan, maka tidak perlu memandang. Ini sebagaimana dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dikatakan bahasanya nadral fitnatin, yaitu nadral pandangan yang akan menimbulkan fitnah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nur ayat yang ke-31-nya. Tadi laki-laki disuruh menundukkan pandangan, dilarang lihat pada wanita yang bukan mahram pada ayat yang ke-30. Adapun untuk laki-laki yang dilarang dipandang oleh wanita, berarti wanita nggak boleh melihat laki-laki dengan pandangan yang akan menimbulkan fitnah. Yaitu apa? Ada dalam ayat yang ke-31. Allah mengatakan waqul, dan katakan lil mu'minat, bagi wanita-wanita mukminah, wanita-wanita yang beriman, yaghdudna min absarihinna. Hendaknya mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Kemudian dikatakan wa yahfadna furujahunna, dan hendaknya mereka pun kemudian menjaga kemaluan mereka, kehormatan mereka. Jadi laki-laki diperintahkan untuk menundukkan pandangan, begitu pula wanita. Dan adanya kebolehan memandang itu jika dalam kondisi ada keperluan. Tanpa ada keperluan, maka tidak perlu untuk memandang. Ya, seperti itu. Wa yuhramu kadzalik an-nadru ilal amrad wal hasani bisyahwat. Begitu pula terlarang memandang anak yang belum balik, yang ganteng, ya, yang cantik. Kenapa? Dengan syahwat. Karena ini nanti akan menimbulkan ketertarikan syahwat dengan sesama jenis. Ya, kalau dengan syahwat ini. Contohnya kita lihat banyak orang melakukan praktek kaumnya Nabi Lut, yaitu sodomi, itu pada orang yang sejenis. Atau yang lesbian juga sama kan? Sama. Tertarik dengan lawan jenis. Itu wajar, normal. Tertarik dengan sesama jenis, ini adalah penyimpangan. Ya, penyimpangan. Dan itu sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Zaman dahulu juga sama, banyak laki-laki yang tampan, kemudian itu digandrungi oleh laki-laki yang lain. Zaman Nabi Lut kita tahu bagaimana Nabi Lut alaihissalam itu menghadapi kaum yang suka dengan sesama jenis. Makanya kalau kita lihat ada anak muda yang masih kecil ya, yang belum usia balik, kemudian dia menarik, tampilannya menarik, maka tahan pandangan kita. Walaupun dia sesama jenis dengan kita. Kenapa? Kalau itu akan menimbulkan syahwat. Kalau itu akan menimbulkan syahwat. Lalu kemudian dikatakan pula, wa yuhramun nadhr rajul ila aurati rajul wal mar'ah ila auratil mar'ah. Begitu pula terlarang laki-laki memandang pada aurat laki-laki, perempuan memandang pada aurat perempuan laki. Kita laki-laki biasanya kalau ya kita tinggal waktu sekolah misalkan di asrama, ya ketika mondok di asrama satu pondokan, terkadang ada orang yang nggak sabaran mandi bareng dalam satu tempat mandi. Nah, ini tidak boleh, tidak boleh. Memandang aurat walaupun sesama laki-laki tidak boleh. Memandang aurat sesama perempuan pun tidak boleh. Jangankan ketika dalam kondisi hidup, ketika dalam kondisi mati, jenazah saja. Kita lihat jenazah itu ketika wanita memandikan wanita, laki-laki memandikan laki-laki. Apa yang kita lakukan? Ketika memandikan tidak boleh langsung melihat pada anggota badan, tapi ditutup pakai kain, kemudian memandikan dari bawah alas kain tersebut. Di antara kesalahan fatal orang memandikan jenazah itu, jenazahnya puntennya ditelanjangin semua itu. Tutuplah dengan kain, kemudian disiram. Ya. Dan kenapa para ulama memanjurkan sebagaimana hadis Rasul dililit dengan kain pada tangan kita agar tangan kita tidak langsung menyentuh pada anggota badan dari mayat tersebut. Jadi kalau mandikan jenazah itu kita lihat pakai lilitan kain itu tujuannya itu. Kalau sekarang suka diganti dengan sarung tangan, ya. Terus juga ketika mandikan jenazah tutup, ya auratnya ditutup. Selain tempatnya tertutup, maka yang memandikan pun tidak boleh memandang tubuhnya. Tutup dengan kain. Karena aurat itu perkara yang dilarang untuk dilihat. Hatta sesama jenis. Lalu bagaimana kalau kita ini punya keluarga? Aurat ibu kita, aurat bibi kita, aurat saudari kita, aurat wanita-wanita yang itu masih ada kaitan mahram dengan kita. Di sana wanita pun ketika di hadapan mahramnya ada aturan pakaiannya. Jangan mentang-mentang di hadapan anak-anaknya atau di hadapan adik-adiknya atau di hadapan bapaknya. Misalkan anak perempuan pakai lengton saja. Pakai celananya pendek. Jangan. Itu tidak boleh. Bagaimana? Di antara yang disampaikan oleh para ulama adalah batasannya batasan perhiasan. Perhiasan. Dia tahu perhiasan. Kalau wanita perhiasannya kalung, maka batas leher ini adalah batas atas yang boleh dilihat. Sebawah ini tidak boleh. Makanya wanita itu punten bahasa kasarnya kalau sedang menyusui anaknya, jangan sampai orang lain lihat. Atau wanita lain nggak boleh lihat. Karena terkadang di antara dosa yang kita nggak menyadari, wanita menceritakan fisik wanita lain di hadapan suaminya. Sehingga kemudian suaminya terbayang bagaimana tubuh wanita yang diceritakan oleh istrinya. Dan ini adalah fitnah. Ini akan bisa menimbulkan bahaya. Makanya dilarang menceritakan anggota tubuh wanita lain kepada suami. Jangan ceritakan. Ya. Perhiasan bagian atas. Kalau bagian bawah perhiasan, kita tahu kan gelang kaki. Makanya di sana nisfusak. Baju wanita kalau pakai di rumah, pakailah yang nisfusak. Setengah betis. Jangan kemudian di atas lutut. Jangan. Walaupun di dalam rumah nggak boleh setengah lutut. Maaf, tidak boleh di atas betis. Di atas lutut. Tapi setengah betis. Kemudian lengannya. Kita lihat perhiasan kebanyakan sampai mana? Sampai lengan. Kita lihat kan ya. Kalau di kerajaan-kerajaan itu suka ada sampai lengan ini. Maka nggak boleh wanita pakai lekton. Tapi apa? Pakailah pakaian yang sampai sepotong lengan. Nah ini penting. Itu tujuannya apa? Agar wanita itu terjaga.
Tahukah kita, wanita itu adalah makhluk yang paling indah. Di antara seluruh perhiasan dunia yang Allah bikinkan untuk manusia, wanitalah perhiasan yang terbaik. Bagaimana Rasul mengatakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ad-dunya mata'u wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia itu perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salehah. Makanya saking wanita itu perhiasan, yang boleh menggunakan perhiasan ya wanita. Pakai cincin, pakai gelang terbuat dari emas, pakai kalung, ya wanita. Laki-laki dilarang. Laki-laki bukan perhiasan, wanita perhiasan. Kemudian yang kemudian dibolehkan untuk berdandan siapa? Wanita. Maksudnya berdandan dengan alat-alat kosmetik. Adapun laki-laki berdandan wudu. Makanya laki-laki juga menggunakan minyak wangi dan sebagainya. Tapi wanita bebas pakai lipstik boleh. Yang penting jangan buat pameran nanti tabarus. Ya, tabarus kalau dia dandan untuk keluar, dandan untuk suami silakan pakai lipstik, pakai bedak, pakai apa. Tapi laki-laki nggak perlu pakai lipstik, nggak perlu pakai bedak. Ya, laki-laki tidak seperti itu. Wanita perhiasan nih, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Lihat kalau kemudian semahal-mahalnya intan berlian yang sering diadakan pameran setahun sekali, itu hanya 1 tahun sekali dia dipamerkan. Dan itu pun dijaga ketat. Bagaimana dengan wanita kita? Wanita kita adalah makhluk yang paling baik. Dalam arti harus dijaga. Jauh lebih mahal dibandingkan dengan harta perhiasan dunia. Makanya tidak boleh sembarangan dipajang. Tidak boleh sembarangan dijadikan tontonan. Istri kita, anak kita, putri kita, keluarga kita, wanita itu semuanya adalah apa? Itu semuanya adalah tanggung jawab kita. Dan itu adalah harta yang terbaik. Ya, sehingga kemudian mereka dijaga dengan sebenar-benarnya. Lalu kemudian dikatakan, wa kullu auratin la yajuju nadur ilaiha. Dan setiap aurat tidak boleh untuk dipandang. La yajuju masuha. Tidak boleh untuk disentuh. Walau mi wara'i ahil, walaupun dari balik penghalang. Entah sarung tangan, apa nggak boleh. Kemudian kita ini menyentuh orang ya, walaupun dengan pakai sarung tangan. Tidak boleh. Suatu yang dikatakan aurat, maka itu terlarang dipandang, terlarang dipegang. Jangan ada istilah dilihat boleh, dipegang jangan. Bukan. Aurat tetap dipandang tidak boleh, dipegang apalagi. Ya, makanya para wanita harus dijaga. Nanti siapa yang akan kena? Kita. Kita sebagai suaminya. Kita sebagai orang tuanya. Kemudian dikatakan, Wamin tala'u bisayya syaitan diba'dikim ma yaf'aluna minan nadri ila suwar fil majalat wa musahadatil aflam. Bahasanya dan di antara ketertipuan adalah yaitu penipuan setan pada sebagian orang yang mereka melakukan pandangan pada gambar-gambar yang ada di majalah atau menyaksikan film-film gambar-gambar yang tidak senonoh. Kata hujahnya apa? Ana halaisat hakikiyah. Alasannya itu kan nggak sebenarnya, hanya gambar. Ada orang yang mengatakan wis nggak apa-apa, kalau gambar nggak apa-apa, yang nggak boleh itu memandang langsung. Sama saja gambar, film apapun itu tidak boleh. Ya. Wa janibul mafsadah wa isaratu syahwat. Dan ini ada sisi-sisi mafsadat, kerusakan. Dan juga akan membangkitkan syahwat. Memandang di televisi, memandang di video, memandang di film, memandang di majalah. Pada prinsipnya itu akan menimbulkan kerusakan. Dan ini pun diantaranya pula akan membangkitkan syahwat. Ya. Ya, kemudian ada wadikun kulul wudu. Dan ini sesuatu yang sudah sangat jelas dan benar-benar jelas. Jadi tidak boleh, hati-hati itu. Tidak boleh. Ya, makanya kita perlu untuk menjaga agar tidak terjatuh dalam perkara seperti itu. Lalu kemudian pembahasan yang lain yang termasuk perkara yang diharamkan. Ya, kita ambil satu pembahasan lagi aja. Yaitu ad-diyasah. Diyasah, dayus. Dayus itu adalah yaitu seorang laki-laki
yang dia membiarkan kekejian, perbuatan buruk dilakukan oleh keluarganya. Ya, anak istrinya keluar rumah tanpa pakaian yang syar'i dibiarkan. Anak istrinya melanggar syariat dibiarkan. Bahasa kita suami yang cuek. Ya, jangan bangga jadi suami yang kemudian disenangi istri gara-gara semua keinginan istri dibolehkan. Jangan. Itu namanya dayus. Ya, kata istrinya, Mas, nggak apa-apa ya, saya keluar pakai lekton aja. Ya, nggak apa-apa lah. Nah, ini tidak boleh. Kita laki-laki itu akan dituntut oleh Allah SWT. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Kita akan ditanya oleh Allah SWT tentang kepemimpinan kita, tentang istri kita, tentang anak-anak kita. Membiarkan anak kita terjatuh dalam keburukan, itu dayus namanya. Ini berdasarkan hadis yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Umar secara marfu sampai kepada Nabi. Di sana dikatakan kata Abdullah bin Umar, salah satun qad haramallahu alaihimul jannah. 3 golongan yang Allah haramkan atas mereka untuk masuk ke dalam surga. Jadi kata Rasul, ada 3 golongan yang Allah haramkan masuk ke dalam surga. Siapa 3 golongan tersebut? Pertama adalah mudminul khamri. Sang peminum khamar. Tukang mabok, jago minum khamr, itu siap-siap itu diharamkan masuk surga. Itu kata Rasul. Yang kedua wal aqu. Yang kedua adalah uququl walidain. Orang yang durhaka pada kedua orang tua. Hati-hati, jangan berdurhaka pada orang tua, jangan berbuat durhaka. Durhaka pada orang tua itu menyakiti hati orang tua, membuat orang tua itu tidak nyaman. Kita menolak, Allah mengatakan fala taqul lahum uff. Jangan kalian mengatakan pada kedua orang tua itu uff, enggak mau. Disuruh enggak mau, disuruh nolak. Nah, ini termasuk perkara yang dikatakan sebagai durhaka. Lalu kemudian dikatakan yang ketiganya adalah wadayus ala diyukiru fi anikil khubsa. Itu dayus yang dia menyetujui, membiarkan pada keluarganya melakukan perbuatan jelek. Keluarganya melakukan perbuatan buruk, keluarganya melakukan perbuatan yang melanggar syariat, dibiarkan. Itu namanya dayus. Namanya apa? Dayus. Suami membiarkan istrinya, ya, membiarkan anak-anaknya melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat, dayus namanya. Suami yang tidak punya rasa cemburu pada istrinya dibawa orang biasa saja. Istrinya kemudian melakukan kemungkaran, dibiarkan biasa saja. Istrinya tidak sholat pun dibiarkan. Istrinya tidak melakukan amal-amal kebaikan, dibiarkan. Istri nggak pernah dididik. Kita ini banyak yang tidak paham tentang arti pernikahan. Disangkanya menikah itu yang penting saling menjaga privasi. Maka yang penting saling menjaga privasi. Bahasanya kalau kemudian istri saya urus saja istri saya urus saja saya. Kalau menikah itu justru itu harus dipegang satu orang. Siapa? Nahkodanya. Suami. Arah rumah tangga ditentukan oleh suami. Maka suamilah yang punya kewajiban untuk merubahnya. Kalau ada keburukan dirubah. Kalau ada kekurangan ditambal. Ada ketidaktahuan dikasih ilmu. Buat apa Allah mengatakan ku angkusakum ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Yang ditanya itu ku angkusakum. Jaga oleh kalian para laki-laki. Diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Berarti kalau begitu yang dituntut untuk menjaga siapa? Suami. Yang mendapatkan tanggung jawab siapa? Suami. Makanya para ulama mengatakan ketika seorang laki-laki datang pada wanita untuk melamar, maka dia sudah berani mengambil 2 tanggung jawab besar. Dari seorang ayah untuk dirinya. Apa tanggung jawabnya? Pertama, tanggung jawab menyelamatkan putri
dari mertuanya alias istrinya dari api neraka. Bagaimana caranya? Ajarkan dia tentang agama, didik dia dengan agama. Makanya orang yang hidupnya hanya dengan urusan dunia, berarti dia telah mengkhianati perjanjian awal. Menyelamatkan istri dan anak-anaknya dari api neraka. Yang kedua, dia mengambil alih nafkah. Yang tadinya ditanggung oleh bapaknya, kemudian diambil alih oleh laki-laki tersebut. Diambil alih oleh suami tersebut. Nah, ini tanggung jawab bagi orang yang dia ini tadi siap untuk menjadi seorang suami dari wanita yang dipinangnya. Kalau nggak berani begitu, jangan menikah. Kalau nggak menikah, Anda juga kena dosa. Ya, maka setiap kita harus siap untuk menjadi seorang pemimpin. Ya, menjadi seorang pemimpin. Lalu kemudian di sini pun dikatakan hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dicantumkan dalam kitab Shahihul Jami hadis yang ke-3047. Wamin suaril diasa, dan di antara bentuk-bentuk model-model dayus bihasrina, yaitu di zaman kita sekarang ini, yaitu al-igdo anil binti awil mar'ah bil bait wahia tatasilu birrojulil asnabi. Di antara bentuk dayus nih, orang dikatakan dayus kalau apa? Di antara bentuknya macamnya adalah ketika seorang laki-laki itu menutup mata dari perbuatan anak dan juga perbuatan istrinya. Yaitu ketika berhubungan dengan laki-laki lain. Menutup mata. Dia nggak peduli. Anaknya dibawa oleh laki-laki yang bukan mahramnya, naik motor jalan-jalan atau apa atas nama pacaran. Dibiarkan. Maka bapaknya adalah dayus. Dia membiarkan istrinya jalan dengan orang lain atas nama entah pertemuan dengan teman-teman SMA yang disebut dengan reunian. Teman-teman kuliahan akhirnya berangkat seorang diri dengan teman-temannya, dengan laki-laki yang bukan mahramnya, dia sendiri nggak ikutan. Jadi biarkan saja seperti itu pun dikatakannya dayus. Karena apa? Karena dia membiarkan adanya hubungan antara keluarganya, apakah istrinya, anaknya, putrinya, dengan orang lain yang bukan mahram. Atau yuhadisuha, wa tuhadisuhu bima yusama bil mughazzalah. Atau laki-laki tadi berbicara dengan putrinya, dengan istrinya. Dan juga istrinya atau putrinya berbicara dengan laki-laki tersebut. Dengan alasan ramah tamah. Berbicara ngalor ngidul yang nggak ada faedah. Kalau berbicaranya ada faedah, boleh. Tentu dengan batasan-batasan syariat. Tidak boleh berduaan, harus aman dari fitnah. Misalkan ada seorang laki-laki, ada putu, ya, atau misalkan minta tolong pada seorang wanita, maka di sana dibolehkan secara syariat. Butuhnya secara syariat. Contoh seorang wanita di rumah. Kemudian di rumah itu dia misalkan qadarullah kompornya meledak. Kan nggak mungkin dibiarkan. Bilang ke tetangganya yang laki-laki, tolong mas itu kompor saya meledak. Boleh? Boleh. Dia diam aja lah. Kata suami saya nggak boleh ngobrol sama laki-laki. Diam saja. Padahal di sana akan menimbulkan mandorot yang lebih besar. Nah ini keliru. Atau mungkin contoh yang lain. Ketika dia minta tolong atau minta perkara-perkara yang bersifat sesuai dengan syariat alias tidak ada pelanggaran syariat, boleh. Silakan. Adapun yang sekedar ngobrol ngalor ngidul, ngetan ngulon, nggak ada faedah, maka enggak perlu. Ya. Maka kemudian dikatakan wa an yarda bi khalwati inda nisa'i baitiki ma'arrajulin asnabi. Atau membiarkan ridho salah satu dari wanita yang ada di rumahnya, entah istrinya atau putrinya, berduaan dengan laki-laki yang bukan mahram. Laki-laki asing. Datang, ada anak muda, ya mau ngajak malam mingguan dengan putrinya. Akhirnya ya bapaknya mau keluar, ibunya mau keluar. Anak muda itu main ke rumah. Di rumah sih memang. Tapi putrinya seorang diri dengan pemuda tersebut. Itu tidak boleh. Membiarkannya dayus namanya. Lalu kemudian dikatakan pula. Bahkan datar indanisa min ahlil bait tarkabu bimufradiha.
ma'aznabi, atau membiarkan salah satu dari wanita yang ada di keluarganya untuk berkendaraan seorang diri bersama dengan orang lain yang bukan mahram, kasaid seperti supir. Ya. Wa nahwi atau yang semisalnya. Atau wa an yarda bi khurujihinna duna hijabin sar'in. Atau di antara bentuk dayus itu ridho anaknya, putrinya, istrinya keluar rumah dengan tanpa pakai hijab syar'i. Itu pun dayus. Mungkin hari ini kita akan mengatakan, duh pembahasan seperti ini nggak faedah. Tapi demi Allah, suatu saat ketika kita mati, kita akan tahu bahwasanya perkara ini adalah perkara yang besar. Di saat kita menghadapi pengadilan Allah. Ini yang berat. Di hadapan Allah baru kita akan merasa, ya Allah, nanggung dosa sendiri aja berat. Apalagi menanggung dosa istri dan anak kita. Jauh lebih berat. Makanya ini diremehkan, kata para ulama. Ini diremehkan oleh manusia. Padahal dosanya besar. Kemudian dikatakan, yatafarraju alaikinna al-ghadi warra'i. Yang kemudian orang yang lalu lalang dengan leluasa memandang pada anak atau istri yang keluar tanpa menutup aurat itu. Tanpa menggunakan hijab yang syar'i. Wakada jalbul aflam, begitu pula mendatangkan atau membawa film-film awil majalatil lati tansyirul fasad. Demikian pula kalau kemudian membawa film-film ataupun majalah-majalah yang menyebarkan kerusakan. Wal muzun wa idqalil bait, dan juga film-film ataupun majalah yang menanggalkan rasa malu. Artinya sudah meninggalkan rasa malu karena yang ditampilkan adalah perkara yang tidak ada, ya, tidak ada batasan syariat, vulgar yang seperti ini, dan dia memasukkan ke dalam rumahnya dan ternyata bapaknya atau suaminya diam saja. Ini adalah dayus. Ini adalah dayus. Dan ini terlarang di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayangnya dianggap sebagai manusia sebagai perkara yang ringan-ringan saja. Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan kita ini pada pertemuan yang akan datang, masih membahas tentang perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi banyak diremehkan oleh sebagian manusia. Itu saja barangkali yang bisa Anda sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat khususnya bagi Anda yang menyampaikan dan umumnya bagi yang hadir dan mendengarkan. Syukran, jazakumullah khairan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirud da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.